Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Ini tinggal tunggu Eudia menyalakan kamera. Hadir semua nih ya. Oke. Suara saya jelas di sana? Jelas, Pak. Oke. Tadi suara saya kecil katanya. Baik, untuk hari ini saya melanjutkan yang mat wajib. Kemarin apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah aman? Aman. Oke, jadi sekali lagi saya menekankan untuk mat wajib dan mat minat berarti nanti PAT bentuknya ada pilihan ganda, ada benar salah, ada isian singkat ya. Oke. Sekali lagi juga saya himbau ketika mengerjakan tes itu tolonglah diatur waktunya. Jangan terlalu lama di 1-2 soal jadi yang lain akhirnya terabaikan gitu kan. Kalian punya waktu 120 menit artinya ya itu di-manage aja. Ada soal yang memang butuh lebih lama, ada yang butuh waktunya hanya sebentar ya jangan dilama-lamain semua, jangan dibagi rata. Misalnya 120 bagi 35 sekitar 3 menit. Memang idealnya satu soal itu sekitar 3 sampai 4 menit. Paling lama tuh 4 menit. Kurang dari itu ya bisa aja kategori soal mudah itu ya harusnya kurang dari itu. Oke. Prisil ada Prisil? Ada. Dah, saya lanjut ya. Hmm, udah muncul di sana? Udah, Pak. Oke. Aturan sinus dan aturan kosinus. Ini secara singkat saya sudah singgung di mat minat, saya berikan rumusnya. Aturan sinus untuk segitiga sembarang ABC ini ya biasanya dikasih namanya begini ya. Sudut ini kadang-kadang disimbolkannya cukup dengan sudut A atau alfa. Ini B, ini sudutnya sudut beta. Di sini sudut C besar atau menggunakan simbolnya gamma biasanya. Lalu sisi yang terletak di depan sudut A, sisi BC ini dinamakan sisi A menggunakan huruf kecil. Sisi yang terletak di depan sudut B atau sisi AC ini dilambangkan dengan sisi B kecil. Sisi yang terletak di depan sudut C atau sisi AB ini dilambangkan dengan sisi C kecil. Nah, untuk sembarang segitiga ABC berlaku A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Atau juga sebaliknya bisa sin A per A sama dengan sin B per B sama dengan sin C per C. Ya, mungkin kalian kemarin ini kenapa begini, kenapa begitu, pembuktiannya gimana? Bisa nggak? Bisa aja. Nih kita lihat bareng-bareng ya. Bukti. Oke. Ini misalnya ini garis tegak lurus. Ini tegak lurus. Kita tarik tegak lurus. Dari C jatuh di sisi AB-nya itu pada titik M. Sampai sini oke. Berarti kan ada dua segitiga siku-siku ya. Yang pertama kita lihat pada segitiga CAM. Oke. CAM. Berarti kita bisa dapat kalau sin alfa itu jadinya apa? Atau sin A deh. Sin A jadinya apa? CM per CA. Demi kan ya? CM per CA. CA itu apa? B.
B kecil kan ya? Berarti kita bisa dapat di sini CM sama dengan B kali sin A. Sampai sini oke? Sekarang lihat pada segitiga CBM. Sin B jadinya apa? CM per A. Berarti bisa kita dapat CM sama dengan A kali sin B. Nah, ini kan sama-sama CM kan ya? Berarti kan bisa dapat dong B kali sin A sama dengan A kali sin B. Kalau kita pindah ruas, berarti kan bisa dapat gini kan. Sin A per A sama dengan sin B per B. Sampai sini oke? Atau kalian kalau mau tukernya begini juga boleh kan? B per sin B sama dengan A per sin A. Sampai sini oke? Kecepatan saya ngomongnya? Enggak? Enggak aman ya? Nah, lalu kalian juga bisa meninjau ada yang ini saya bantu buat garis BN, dia tegak lurus juga. Berarti kalian melihat dari segitiga mau apa dulu nih? BNA misalnya. Berarti kalian bisa dapat apa? Sin A sama dengan BN per C. Berarti ini kita bisa dapat BN sama dengan C kali sin A. Oke. Pada segitiga BNC bisa dapat sin C atau sin gambanya sama dengan BN per A. per A. Berarti ini kita bisa dapat BN sama dengan A kali sin C. Berarti dari sini juga kita bisa samakan kan? C kali sin A sama dengan A kali sin C. Maka bisa didapat bentuknya jadi sin A per A sama dengan sin C per C. Dari sini sama dari sini, berarti kan sin A per A ada di dua tempat kan? Bisa kita gabungkan jadi sin A per A sama dengan sin B per B sama dengan sin C per C. Ini kalau diminta pembuktiannya dari mana? Nah, tapi kan kalian tinggal pakai aja kan? Ini kalau mau pembuktiannya seperti ini, tapi yang paling penting nih kalian harus sederhana kok. Misalnya A per sin A, B per sin B, C per sin C gitu kan? Atau ya dibalik ini. Sama aja. Kalian tinggal pakai. Tapi kalau ditanya pembuktiannya, ya kalian bisa seperti ini. Kalian harus bisa menjelaskan. Karena kalian anak IPA, kalau memang nanti kuliahnya berkaitan dengan bidang IPA, mungkin akan banyak yang pembuktian-pembuktian seperti ini. Oke, jelas? Ada yang mau tanya lagi sampai sini? Ada, Pak. Oke, jadi ini asal muasalnya. Nah, kalau aturan kosinus gimana? Untuk sembarang segitiga ABC berlaku yang kayak kemarin kan? Kalau mencari A berarti yang mengapit nih. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurang BC cos A. Ini segitiganya sembarang ya, bukan segitiga siku-siku ya. Kalau nyari panjang B kuadrat sama dengan kayak gitu. A kuadrat plus C kuadrat dikurang 2AC cos B. Demikian juga yang C. Ini kalau mencari panjang sisinya. Tapi saya biasanya startnya dari rumus ini. Untuk mencari sudut, kalau tiga-tiganya diketahui, ketiga sisinya diketahui. Cos A, berarti yang mengapit kan, B kuadrat plus C kuadrat dikurang A kuadrat per 2 kali yang mengapit.
Ada beda sama yang kemarin dalil proyeksi ya, jangan keliru. Yang dalil cosinus, aturan cosinus sama dalil proyeksi. Ini buktinya gimana? Kayak gini nih. Buktinya berarti ini saya misalin, ini kan dari ujung sampai ujung kan C. X itu yang ini nih. X itu MB. Dari sini sampai sini. Ini X. Berarti otomatis dari sini itu C dikurang X kan? Oke, aman? Bisa ya? Bisa diterima? Kan ini C dikurang X, yang ini X. Ini saya misalkan nih tingginya adalah P. Saya tarik tegak lurus. Kalau ini pembuktiannya kita startnya dari ini dulu nih. Aturan Pitagoras. Pada segitiga siku-siku CAM. Berlakunya apa hubungannya Pitagorasnya? Pitagorasnya gimana? P kuadrat Hmm? plus C min X kuadrat Ya. dengan B kuadrat. P kuadrat ditambah C dikurang X dikuadratin sama dengan B kuadrat ya? Paham? Sampai sini oke, aman? Aman, Pak. Ini kalau dijabarin jadinya apa? P kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2CX ditambah X kuadrat sama dengan B kuadrat. Sampai sini oke? Oke. Aman ya? Oke. Sekarang lihat pada segitiga BMC. Berlakunya apa? P kuadrat plus X kuadrat sama dengan A kuadrat. P kuadrat plus X kuadrat sama dengan A kuadrat. Di sini, ini kalau saya rapihin, berarti kan ini bisa P kuadrat ditambah X kuadrat, ditambah C kuadrat, dikurang 2CX, sama dengan B kuadrat. Sampai sini oke? Aman? Aman. Ini saya ambil di sini dong. P kuadrat tambah X kuadrat itu jadinya apa? A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2CX sama dengan B kuadrat. Sampai sini oke, aman? Dah. Sekarang, lihat lagi pada segitiga ini nih, yang BMC. Berlaku apa nih? Kita mau ganti X-nya kan? Nih, ada X di sini nih. X-nya kita mau ganti jadi apa? Pakai sin, cos, atau tan? Namanya juga aturan cos kan? Berarti cos B sama dengan sa mi. Berarti di sini kita bisa dapat X sama dengan A dikali cos B. Berarti di sini A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2C dikali A cos B sama dengan B kuadrat.
Berarti kita rapikan. Min 2AC dikali cos B sama dengan B kuadrat. Nah, ini kalau mau mencari panjang sisi B-nya. Kalau mau mencari panjang sisi yang lain gimana? Ya sama aja metodenya. Cuma kita tarik garis tingginya misalnya dari titik B, berarti ke sisi AC. Sama aja. Oke, aman? Ini orang umumnya sih tulisnya gini nih. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC dikali cos B. Nih. Ini kan. Ini kalau pembuktiannya. Kalau bentuk yang ini, itu hanya dampak saja sih. Tinggal cara aljabarnya saja. Kalau mau mencari cosnya gimana? Kalau mau mencari cosnya gimana? Berarti kan tinggal pindah ruas kan? 2AC cos B sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang B kuadrat itu dong. Berarti cos B sama dengan A kuadrat plus C kuadrat dikurang B kuadrat dibagi 2AC. Kayak gitu. Ini dampaknya aja nih. Ya ini. Gimana? Aman? Aman. Atau saya ngomongnya terlalu ribet? Oke nggak nih? Oke, Pak. Oke ya. Jadi kalau untuk pembuktian yang lain gimana? Kalau mau mencari cos A, mencari cos C, ya kalian tinggal lakukan aja pembuktiannya. Gak apa-apa kalau mau coba sendiri. Berarti kalian misalnya tarik nih ke B nih, tegak lurus. Nah, lakukan hal yang serupa, nah akan didapat juga misalnya untuk sisi-sisi yang lain. Misalkan, dah ini pembuktiannya. Kalian sih tinggal pakai sebenarnya. Lebih bagus sih bisa membuktikan, tapi minimal kalian bisa langsung pakai. Oke? Nah, ini dipakainya pas kapan sih? Kalian bisa lihat di buku misalnya, LKS 1. LKS 1 silakan deh kalian pilih mau yang nomor berapa? Pilih 2 3 nomor nggak apa-apa. LKS 1 silakan. Halaman 173 LKS 1. Berapa nomor, Pak? Ya 1 nomor dulu, nanti tambah 1 lagi, pelan-pelan aja. Bagaimana? Nomor 3, Pak. Nomor 3, oke. Kita coba ya. Ini LKS 1. Nomor 3. Pada segitiga ABC diketahui BC ditambah AC sama dengan 10. BC ditambah AC sama dengan 10. Sudut BAC 30. 30 derajat. Sudut ABC
45 derajat. Yang ditanya panjang AC berapa? Oke. Berarti ini segitiga sembarang ya? Kalian buat aja dulu sketsa. Oke. Maunya di mana misalnya? Kalau ini misalnya saya bikin A, B, C. Gitu dong. Iya. Sudut BAC 30 derajat. Berarti yang ini kan? Sudut ABC 45 derajat. Berarti yang ini dong. BC ditambah AC sama dengan 10. Yang ditanya AC. Kalian mau misalin siapa? BC-nya atau AC-nya? Oke. Ya, kalau saya sih misalin AC, karena AC yang ditanya kan. Berarti ini AC misalnya saya misalin X. Berarti BC-nya 10 min X. 10 min X. Sampai sini paham? Aman? Oh, itu 10 minit kenapa? Lah ini kan diketahui, BC ditambah AC sama dengan 10. Kan tadi kan katanya misal AC-nya Oh sama iya, dengan X. Berarti otomatis BC-nya ya 10 dikurang X gitu kan? ya Pak. Oke, ini maka ya. Nah, ini kira-kira lebih cocok pakai apa? Sinus atau kosinus? Biasanya kalau yang dari sinus itu kalau yang sisi berhadapan sama sudutnya itu diketahui nih. Kalau kosinus biasanya yang mengapit. Itu si clue utamanya sih. Berarti ini lebih tepat pakai sinus atau kosinus? Sinus. Sinus ya. Berarti X per sin 45 sama dengan 10 dikurang X per sin 30 ya. Oh ya, satu hal penting, simple. Ini derajat ini tetap ada ya kalau di esai ya, kalau di tulisan ya. Ini tetap ada nih, nggak boleh ketinggalan derajat. Jangan cuma tulis sin 45 gitu kan, ada satuan derajat atau radian nanti. Oke. Sin 45 berapa? Setengah akar 2. Setengah akar 2 gitu aja kan, biasa aja. 10 dikurang X per sin 30. Setengah gitu ya. Ya. Ini boleh saya sederhanakan kan, karena sama-sama di penyebut. Berarti tinggal X sama dengan 10 akar 2 dikurang akar 2 X. Paham? Pindah ruas berarti X ditambah akar 2X sama dengan 10 akar 2. Berarti ini apa? 1 tambah akar 2. Sampai sini oke? Ya, Pak. Tinggal kita lanjutkan. Berarti X sama dengan 10 akar 2 dibagi 1 tambah akar 2. 1 tambah akar 2. Ada nggak di pilihan ganda? Enggak ada, belum. Nggak ada ya? Berarti diapain dong? Rasionalin. Rasionalin. Oke, dirasionalkan. Berarti dikali 1 min akar 2. 1 min akar 1 min akar 2. 1 min akar 2. Jadinya apa? 2 akar 2 min 2 akar 4. 20 ya? Iya. Per 1 1 kurang akar 2. kurang 2 dong. Berarti kan 10 akar 2 dikurang 20 per min 1 ya? Berarti bisa kita tulis 20 dikurang 10 akar 2. Ada nggak di PG-nya? Ada. Bentuk ini nggak ada ya? Bentuk yang seperti ini nggak ada ya? Adanya yang apa nih? Yang Hmm? min 2 kali 10 kurang akar 2.
Yang C dong. Oh iya. Yang C ya? Kalau yang E kan 20 dikurang 2 akar 2 kan? Ini kan 20 kurang 10 akar 2 kan? Kayak gitu. Oke, aman. Mau yang mana lagi? Selamat siang Pak David. Ya, siang. Maaf, saya mau dokumentasi sebentar ya. Boleh, boleh. Masuk semua Pak. Masuk semua sih tadi. Lanjut, ada lagi yang mau ditanya nomor berapa? Silakan. Gimana? Ada yang mau tanya? Nomor 14. Pak. 14. Oke, 14 ya kita lihat. KS 1 nomor 14. Diketahui segitiga ABC dengan AB 5 cm, AC 5/2 akar 6 cm, dan sudut ABC 120 derajat. Maka besar sudut BCA berapa? Gitu loh. Nah, berarti ini gimana? Ya buat aja dulu sketsa segitiganya. Oh, ini ABC 120 derajat. Berarti sudutnya sudut apa? Sudut tumpul ya. Makanya biar bagus ya kita sketsanya juga buat segitiganya ya segitiga tumpul gitu loh. Biar bagus aja. Oke. Berarti ini B-nya ya. 120 derajat. Ini misalnya saya kasih A, ini saya kasih C. AB-nya 5. AC-nya 5/2 akar 6. Yang ditanya sudut BCA. Yang ini kan. Berarti pakai aturan sin atau aturan cos? Sin. Sin ya. Berarti gimana? 5 per sin C sama dengan 5/2 akar 6 per sin 120 ya. Oke. Sin 120 berapa? Setengah akar 2. Sin 120 setengah akar 2. Paham sampai sini? Ya. Ini kalau kalian mau main hantem coret ya bisa, ngerti nggak nih kalau saya coret langsung ya? Oke, ini 5/2 sama setengah, berarti kan jadinya 5 ya. Akar 6 sama akar 2, berarti jadinya ini akar 3 kan? Oke, aman sampai sini? Aman. Ya. Terus? Jadi gimana lagi? Sin C akar 3 sama dengan 5 akar 3 sin C 3 sin C sama dengan 5. sama dengan 5 ya? Berarti sin C sama dengan 1/3 akar 3 ya? Ya. Oke, berarti sudutnya berapa nih? Ini sudut istimewa bukan? Coba kita lihat lagi ya. AB 5, oke benar. AC
AC 5/2 akar 6. Oke. Sudut ABC 120 derajat. Oke. Yang ditanya besar sudut BCA. Berarti 5/2 akar 6 per sin 120. Oke, 5 per sin C. Oke, secara perhitungan tidak ada kesalahan. Dan terakhir memang sudutnya bukan sudut istimewa kan? Sin C sama dengan 1/3 akar 3. Kalau sin kita nggak ada kan yang 1/3 akar 3 kan? Kalau tangan baru ada kan? Ya kalau seperti ini yang baru mau nggak mau harus pakai yang kalkulator sin inverse dari 1/3 akar 3. Seandainya kalau ada pertanyaannya jawabannya seperti ini nih. Atau kadang-kadang orang nulisnya arcus sin 1/3 akar 3. Nah, jawabannya seperti ini nih, besar sudut C-nya. Itu sin 120 bukannya setengah akar 3 ya? Ntar dulu. Setengah akar 3 ya? Oh iya benar. Tadi Kedi setengah akar 2 ya. Oke, kita ulang. Tapi tadi kalau memang jawabannya nggak ada, bentuknya kayak gitu ya. Jadi nggak usah kaget kalau misal di PG ada bentuk sin pangkat min 1 atau sin inverse atau tulisan ARC, arcus. 5/2 akar 6, sin 120 sama kayak sin 60 ya, sin 60 setengah akar 3, betul. Ya. Oke, ini kita sederhanakan. Oke, tadi ini 5. Ini akar 2. Berarti bisa kita dapat 5 akar 2 sin C sama dengan 5 ya. Berarti sin C sama dengan 1 per akar 2 atau setengah akar 2. Nah, ini bisa nih, bagus nih. Berarti sudut C-nya, setengah akar 2. Berarti C-nya 45 derajat ya. Berarti kalau ditanya sudut BCA, bisa dapat dong. Sudut BCA 45 derajat. Kalau yang ditanya sudut BAC, Kurang gimana? 180 kurang 120 Ya. kurang 4. Berarti 180, caranya tetap sama pakai aturan sin. Berarti tapi kalau yang tanya sudut C, kita pakai yang dikurangin seperti ini. Hasilnya berapa? 15 derajat. Oke. Thank you analis koreksinya. Satu lagi. Kita sampai jam berapa ini? 11.45. Oke, satu lagi bisa nih. Mau yang mana? Tiga belas, Pak. 13. Perbandingan sudut-sudut dalam sebuah segitiga adalah 3/4/5. Rasio dua rusuk terpendek dari segitiga tersebut adalah, misal segitiganya segitiga ABC ya. Itu berarti sudut A dibanding sudut B. Sebentar, saya kasih simbol sudut dulu. Sudut A banding sudut B banding sudut C sama dengan 3/4/5. Rasio dua rusuk terpendek. Kalau dia sudutnya 3/4/5, bisa nggak cari sudut A berapa, sudut B berapa, sudut C berapa? Bisa nggak cari besar sudut A-nya? Berapa? Berapa? Kalau sudut A berarti 3/4.
12 kali 180. Kali 108. 180. Hasilnya berapa? 45. 45 derajat. Sudut B-nya 60. 60. Sudut C-nya 75. Hmm? 75. 75 derajat. Kalau sudut yang sudutnya semakin besar pada suatu segitiga, sisi yang di depan sudut tersebut makin apa? Panjang. Makin panjang. Dia minta rasio dua sudut terpendek dari segitiga tersebut. Berarti dia mintanya mana banding mana? Kalau di sini kasusnya. A banding B. Ya. Dia berarti mintanya A banding B kan? Berarti ya tinggal pakai aja. A per sin A sama dengan B per sin B. A-nya nggak tahu. Sin A berarti sin 45. B-nya nggak tahu per sin B. Berarti B 60. Gini ya? Ya. Berarti A per B sama dengan sin 45 per sin 60. Gini ya? Ya. Terus gimana? Sini jadi setengah akar 2. Setengah akar 2 Setengah akar 2 per banding setengah akar 3. setengah akar 3. Hasilnya? Akar 2 banding Akar 2 per akar 3. Kalau ditulisnya dalam bentuk perbandingan berarti kan A banding B sama dengan Akar akar 2 per 2 banding akar 3 gitu ya? Sama aja kan? Oke. Yang paling penting kalau udah nyampe sini nih, jangan konyol ya. Jangan konyol. A per B sama dengan sin 45 per sin 60 derajat. Ini sama sinnya nih dicoret. Ini fatal ini ya. Ini fatal. Ini kagak boleh nih. Haram hukumnya. Masa sinnya dicoret. Sin itu kan fungsinya kan. Oke. Kita berpindah ke cos. Kita lihat yang LKS 2. LKS 2. Silakan dipilih. Mau yang mana? LKS 2 halaman 180, 181 dan seterusnya. Akar 7 Bang. 7. 7. Oke. LKS 2. Bentar. Saya error. Dia akan bikin soal nih. LKS 2 nomor 7. Oke. Jika panjang BC 50 cm. 50 cm. Ini nggak salah di 50. Ekstrim amat ya. AC sama dengan 6 cm. Dan AB 9 cm. Ini 50 apa 5 ya maksudnya ya? Kita coba aja dulu ya. Maka nilai dari kotangan 90 derajat min A. Kotangan 90 min A. Ingat yang hubungan kemarin? Kotangan 90 derajat dikurang A itu sama aja kayak apa?
Tangan A. Tangan A ya. Oke. Berarti ini kita mencari tangan A. Kan ada segitiganya seperti ini. Segitiga sembarang. Oke. Ini A, B, C. Kita sesuai angkanya dulu ya. BC 50, AC 6, AB 9. Berarti kita cari apa nih? Sudut A, sudut B, atau sudut C? Yang kita mau cari apa nih? Yang ditanya apa deh? A, B, atau C? A. Berarti kita mau mencari sudut A-nya kan? Berarti kita pakai apa nih? Pakai sin atau pakai cos? Aturan sin atau aturan cos? Tiga-tiganya diketahui. Ya. Cos. Berarti cos A sama dengan yang mengapit kan? 9 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurang sisi yang di hadapannya per. Ini saya rasa bukan 50 deh. Ini harusnya 5 deh. Nggak masuk akal juga nih. Oke. Kadang-kadang kita harus ada sense ini masuk akal apa enggak gitu ya. Tapi kita hitung, coba aja kita lihat. Ini kan udah pasti sudutnya hasilnya negatif kan? Artinya sudut tumpul. Sedangkan di option juga nggak ada sudut tumpul. Oke. Untuk yang ini kita ganti saja langsung ya. 5, bukan 50. Oke. Dengan mempertimbangkan rasionalitas. Ini jadinya berapa nih? (81) tambah 36 dikurang 25 per 2 kali 9 kali 6. Berapa tuh? 92 per 2 kali. Berapa? Ah, 92 per 2 kali 9 kali. 108. Ini kita sederhanakan. Berapa nih? 92 bagi 2. 46 ya? 46 sama 6 Nggak bisa. bagi 2 lah. Ya. 23 per 27 ya? Berarti cos-nya 23 per 27. Bisa nggak nyari tangannya? Bisa. Cos apa kemarin? Kami. Samping miring. Bisa nggak cari D-nya? Akar dari 27 kuadrat dikurang 23 kuadrat. Hasilnya berapa? 10 akar 2. Berapa? 10 akar 2. 10 akar 2. Berarti bisa nggak cari tangannya? Tan. D, sa ya? 10 akar 2 per 23. 2 akar 2 per 23. Oke. Berarti catatan soalnya itu adalah panjang BC-nya bukan 50 cm ya, 5 cm. Diperbaiki dulu tuh yang di bukunya. Karena nggak mungkin lah dari 6, 9, satunya 50. Itu kan udah jauh sekali, nggak masuk akal. Kalian tahu syarat bisa dibuat segitiga itu apa? Kalau ada 3 buah garis bisa dibuat segitiga itu kalau apa syaratnya? Ada yang tahu? Ini beneran nggak tahu nih. Halo? Nggak tahu. Wow. Kalau ada panjang 3 sisi A, B, C bisa dibuat segitiga. Jika
jumlah dua sisi itu lebih panjang dari satu sisi lainnya. Sederhananya harus memenuhi gini nih, A tambah B harus bisa lebih dari C, A tambah C harus lebih dari B, B tambah C itu harus lebih dari A. Makanya kenapa tadi saya bilang itu tidak bisa memenuhi, karena 50 itu jauh sekali, 9 tambah 6, 15. 15 kurang dari 50 kan nggak bisa dibentuk segitiga kan? Pasti itu sisinya 5 cm. Ini bahasa gampang gimana ya? Jika jumlah dua buah sisi lebih panjang dari sisi lainnya. Nah, gitulah. Secara statement resmi matematika, saya tidak tahu persisnya apa, tapi prinsipnya kayak gitu. Misalnya kalau hukum matematika kan bahasanya formal nih. Saya tidak yakin bahasa formalnya, saya tidak ingat lebih tepatnya. Tapi syaratnya seperti ini. Makanya tadi saya bisa bilang bahwa BC itu bukan 50, karena syaratnya tidak terpenuhi. Ini kalian belajar segitiga nggak dikasih ini ya, dasarnya. Oke. Ntar balik, soalnya abis ini ada segi 4 tuh yang di dalam lingkaran ini ada teori dasarnya lagi kan. Itu harusnya udah tahu sebelumnya, tapi ya udah nggak apa-apa. Lagi ada yang mau ditanya? Latihan LKS 2? Silakan. Belas, Pak. Nah, ini dulu nih. Teorinya tahu nggak nih? 11. Itu nilai yang dari 33 dikali cos BAD kan? Ini kan ada suatu lingkaran. Anggap lingkaran saya bagus ya. Jangan komplain. Ini ada bangunan begini. Oke. Ini A, B, C, D. Ini 6, ini 4, ini 3, ini 3. Berarti kan kita mau mencari BAD kan? Karena di soalnya BAD kan? Kalian tahu sifat hubungannya ini gimana? Kalau di dalam suatu lingkaran dibuat segi 4, hubungannya gimana? Aturannya. Sudut A sama sudut yang C sama. Sudut A sama sudut yang C sama. Setuju? Gak lupa. Dari gambarnya udah beda gitu kan, kelihatan. A sama D. Enggak ya. Enggak kayak gitu cara mainnya ya. Ini yang sudut yang berhadapan jumlahnya 180. ya. Berarti ini kalau saya misalkan ini alfa, berarti yang ini adalah 180 dikurang alfa. Sudut yang berhadapan jumlahnya 180 derajat. Nah, ini kan teori-teori harusnya udah punya sebelumnya ya. Ya udah kalau belum punya nggak apa-apa. Berarti ini sudut B sama sudut D juga totalnya 180 derajat ya. Oke. Jika dia melalui diameter lingkaran, maka sudutnya yang menghadap itunya 90 derajat pasti. Yang kayak gitulah. Itu ada. Seingat saya bukannya harusnya di kelas 8 atau di kelas 9 yang belajar-belajar beginian, saya lupa. Saya lama nggak ngelesin anak SMP.
Oke, berarti ini gimana nih? Kita mau mencari alfa. Pakai apa? Ini kita tarik ini. Garis bantu. Mau dibuat solid boleh, mau dibuat putus-putus boleh. Ini saya buat putus-putus menandakan bahwa dia hanya garis bantu. Kan terbagi jadi 2 segitiga kan ya? Segitiga BAD sama segitiga BCD. Oke? Aman? Aman. Ya udah, mau berangkatnya dari mana? Mau berangkatnya mau mencari BD-nya atau mau mencari cos alfanya dulu? Terserah. Misalnya kalau mau berangkat mencari sisi BD-nya, berarti BD kuadrat, kalau ngelihat segitiganya, segitiga BAD, berarti BD kuadrat gimana? Yang mengapit kan? 4 kuadrat tambah 6 kuadrat dikurang 2 dikali 4 dikali 6 cos alfa. Berarti BD kuadrat sama dengan 16 tambah 36, 42 ya? Dikurang 52, Pak. Oh, itu 52. Ya, 52. 16 sama 36 ya 52. 2 kali 4 kali 6 48. 48 cos alfa. Sampai sini oke? Kalau Oke. pada segitiga BCD berarti BD kuadrat sama dengan yang mengapit kan ya? 3 kuadrat tambah 3 kuadrat dikurang 2 kali 3 kali 3 kali cos 180 min alfa. Berarti di sini BD kuadrat sama dengan 9 tambah 9. 18 ya? Ya. Dikurang 18. 18 cos 180 min alfa. Cos 180 min alfa jadinya apa? Min cos alpha. Min. Min cos alpha. Berarti di sini 18 ditambah 18 cos alfa. Sampai sini aman? Man. Ya. Ngerti ya? Ngerti ya? Maksudnya ya? Itu terus karena itu kan min cos alfa. Ya. Ini kan sama-sama BD kuadrat kan? Berarti boleh kita samakan dong. 52 dikurang 48 cos alfa. Berarti sama dengan 18 tambah 18 cos alfa. Oke, ini pindah ruas berarti jadinya 52 dikurang 18. 34. 34 sama dengan 66 cos alfa ya. Berarti cos alfa sama dengan 34 per 66. Atau bisa kita tulis cos alfanya sama dengan 17 per 33. Yang ditanya apa? 33 kali cos. 33 dikali cos sudut BAD. Ya, cos alfa itu cos sudut BAD kan? Maka tinggal 33 dikali 17 per 33. Jawabannya 17. Oke. Prinsip pentingnya tadi di sini. Kalau di sini alfa, berarti ini 180 derajat min alfa. Yang berhadapan jumlahnya 180. A sama C, B sama D. Kalau dia di dalam lingkaran ya, itu catatan tambahannya. Kalau dia di dalam lingkaran. Kalau di luar lingkaran beda urusan, belum tentu itu berlaku. Satu lagi mungkin? Satu lagi mungkin?
Nomor 4. Nomor 4. coba ya. Ini kemana-mana ininya nih soalnya. Nomor Padahal 4, Pak, bukan 12. ya, otak saya mau nulis 4 tapi kenapa jadinya 12 ya? Ini udah berbahaya nih kalau kayak gini nih. Tampaknya saya kelelahan bikin soal dari pagi nih. Oke. Segitiga ABC, besar sudut ABC 60 derajat dengan panjang AC 8 cm. Oke, kita bikin dulu aja. Nih A, B, C. Sudut ABC 60 derajat. Panjang AC 8. Maka 3R kuadrat dari lingkaran luar segitiga ABC. Ada yang tahu rumus jari-jari lingkaran luar? Kalau nggak tahu, kalian bisa googling. Jari-jari lingkaran luar segitiga. AB kali AC kali BC per 4 kali luas segitiga. Nah, ABC per 4 kali luas ya. Gimana ini kira-kira nih? Ini jari-jari lingkaran luar. Kalau jari-jari lingkaran dalam deh sekalian. Luas segitiga per S. S-nya itu setengah kali A tambah B tambah C. Jari-jari lingkaran dalam itu luas dibagi setengah keliling ya. Kadang disimbolkannya dengan S. Sekarang pertanyaannya yang ini nih, jari-jari lingkaran luar. Itu dia minta jari-jari lingkaran luar, A, B, C. Sebelumnya kalian tahu luas segitiga dulu nggak? Kalau yang menggunakan sin. Ini sebenarnya setelahnya sini. Ntar dulu. Kalau ada segitiga sembarang, A, B, C, ini A, ini B, ini C, luas segitiganya itu adalah setengah kali AB sin C, bisa juga setengah kali AC sin B, bisa juga setengah kali BC sin A, yang mengapit. Oke, coba dulu ya, kita coba. Berarti jari-jari lingkaran luar adalah, berarti kita misalkan R,
Berarti ABC per 4 kali luas. Di sini kira-kira berarti ini kan A, ini B, ini C kan? Berarti A dikali 8 dikali C sama dengan 4 kali luas. Luasnya kita coba setengah AC sin 60. A sama C-nya kita sederhanakan. Ini 2. Berarti 2 per sin 60 berapa? Setengah akar 3 ya? Berarti jadinya 8 per akar 3. Atau 8 per 3 akar 3. Ini jari-jari lingkaran luarnya adalah ini. Yang ditanya 3 R kuadrat. Ditanyanya 3 R kuadrat. Berarti jadi 3 8 per 3 akar 3 dikuadratin. 64. Tapi ini udah pakai rumus yang selanjutnya ya, belum pakai yang cuma aturan cos gitu. Karena luas segitiga setelah ini. Ya nggak apa-apa. Ini juga tambahan-tambahan rumus luar, ada jari-jari lingkaran luar, jari-jari lingkaran dalam. Mungkin udah pernah waktu SMP. Tapi fokusnya bukan di sini ya untuk yang aturan cos. Oke. Mungkin sedikit saya sampaikan saja. Untuk yang minat kemarin udah saya sampaikan, berarti separuh-separuh ya. Separuh vektor, separuh dimensi 3. Vektornya 17, dimensi 3-nya 18. Termasuk ada teori-teori ya. Termasuk ada yang benar salah juga ya. Lalu untuk yang mat wajib, 17 soal fungsi, 18 soal trigono. Rencananya saya belum tahu, 10 soal trigono yang biasa, 2 soal yang pemecahan masalah, bisa yang kayak pemecahan masalah matematika atau pemecahan masalah yang soal cerita. Terus 4 soal itu aturan sinus kosinus. 2 soal lagi, 2 soal cerita atau 2 soal permasalahan. Misalnya kayak tadi nih ada gambar, ini kan termasuk soal cerita sebenarnya kan. Nah ini yang aplikasi kayak gitu loh. 2 soal nih yang aturan sinus kosinus. Rencana saya seperti itu. Saya baru nyusun yang minat saya udah kelar, wajib saya lagi menyusun baru dapat 60%. Soalnya saya hanya pick dari buku aja. Oke. Jadi untuk latihan kalian bisa kalian coba kerjakan lagi LKS 1, LKS 2 yang ini. Bisa kalian coba kerjakan. Besok hari Kamis kita ada ketemu, bisa dibahas. Siapa tahu aja yang kalian pilih itu kan menjadi soal yang ada di soal PAT. Siapa tahu. Oke. Kalau yang gampang ya kalian kerjakan saja sendiri. Ada yang mau tanya? Ada yang mau sampaikan? Oke, saya cukup error bikin soal. Ini soalnya, tapi tidak boleh kelihatan. Oke. Beres ya? Ya, Pak. Hari Kamis berarti pertemuan terakhir itu, jadi tolong disiapkan, dikondisikan biar PAT-nya juga hasilnya maksimal. Saya ambil dari buku, kebanyakan saya ambil dari buku. Beberapa saya buat sendiri. Ya misalnya kan ada 35, 20 saya dari buku, 15 saya buat sendiri, masih oke lah ya. Oke, semuanya terima kasih. Selamat siang dan selamat istirahat. Sampai jumpa hari Kamis. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.